bersinergi antara unsur kecamatan, Forkopimcamnya, ada di desanya, di RT RW-nya, sehingga kita bersinergi sama-sama merasakan bahwa ini pandemi, semua harus ikut andil. Terkait dengan perkembangan berikutnya adalah kita masih ingat kasus pertama itu 23 Maret ya. Beberapa kesempatan saya sampaikan bahwa April adalah tingkat kasusnya akan mengalami waktu itu di 2020, yaitu dengan 11 kasus. Saya sampaikan ke Pak Bupati, Pak, ini kemungkinan akan kenaikan. Dan Garut saya prediksi waktu itu di angka 3.800-an, betul. Di akhir tahun kita 3.886. Angka mencapai sesuai prediksi ya? Sesuai prediksi ya, karena kita secara hitungan harian kita kelihatan secara epidemiologi pergeseran orang, pergerakan kasus, kerentanan, faktor risiko umur, kita hitung sehingga kemungkinan terjadi ini. Kemudian urbanisasi juga besar, orang-orang urban yang datang. Nah, kemudian dari awal kita ketahui bahwa hampir 100% di bulan April 2020 itu adalah mereka yang berasal dari luar. Jadi, dari luar kota ya? Istilahnya kalau bahasa kita adalah imported case atau kasus impor. Impor dari luar kota Garut gitu kan ceritanya. Itu 11 kasus pertama itu adalah mereka yang punya riwayat perjalanan atau bekerja di luar kota Garut. Maret, April, Mei, Juni, Juli itu bergeser. Mulai dari 15% di Garut sudah terjadi transmisi penularan di dalam Garut sendiri. Betul. Lama-lama sekarang angkanya di angka 97,5%. Garut sudah memproduksi virus sendiri, sudah melakukan penularan sendiri. Posisi dibalik, dulu kan 2,5% dari dalam penularannya. Sekarang dari 97,5 dari luar. Sekarang posisi dibalik. Sekarang sudah mandiri ya? Sekarang dibalik. Dan kita pun sudah kecamatan yang 42 kecamatan ini hampir semua zona nggak ada yang hijau. Paling tidak zona kuning. Artinya di kecamatan itu pernah ada kasus positif sebelumnya. Artinya dari jumlah keseluruhan tadi memang berada tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Garut. Iya, semua udah. Cuma kalau di breakdown per desa tentu ini ada beberapa desa yang masih steril ya. Okay. Jadi kalau lihat di khusus di Garut Raya ini, yaitu Garut Kota, Tarogongkale, Tongkedo, Karangkawitan, Panaraja, Cilawu adalah daerah-daerah yang memang memiliki kontribusi kasus terbanyak di antara kecamatan-kecamatan. Dan saya boleh katakan bahwa kota Garut Raya ini ya, Mas tadi saya sebutkan 3 kecamatan, Tarogongkale, Tongkedo, Garut Kota adalah merupakan epicentrum COVID di Garut. Jadi epicentrum COVID di Garut itu adalah tiga kelurahan ini. Nah, kalau 3 kecamatan? Tiga kecamatan ini. Kalau misalkan kita fokus di 3 kecamatan ini, tentunya kasus akan menurun. Ini terbukti. PPKM kita tegakkan kemarin. Di beberapa 17 RW kita lakukan PPKM. Nah, terbukti tadi kan rata-rata sekarang 38 kasus per hari dari angka 78. Berarti hampir 50% kita turun. 100% turunnya. 100% kita turun. Nah, ini saya lagi untuk berikutnya terkait PPKM seperti yang disampaikan di Instruksi Mendagri yang kemarin bahwa kita akan melaksanakan PPKM lanjutan. Ya, ada sebanyak 5 atau sampai 7 RW kandidat untuk melakukan PPKM di berikutnya. Nah, setidaknya kalau ini dilaksanakan, tentu akan memberikan kontribusi terhadap penurunan kasus COVID di Kabupaten Garut. Hal yang susah adalah terjadi ketika di satu kecamatan dengan angka kasus yang menyebar. Ini yang susah. Kalau PPKM untuk level RW dan kalau komunitasnya di satu RW, kita gampang untuk melakukan pembatasannya. Tapi kalau misalkan sudah menyebar di satu kecamatan, misalkan di Garut Kota ada beberapa kelurahan, di dalam kelurahan itu menyebar-nyebar, di RW 1 ada sekian orang, susah untuk ini, untuk membatasinya karena skupnya kecil-kecil. Dibandingkan dengan RW yang misalkan terjadi outbreak contoh kemarin di perumahan Cibunar. Dalam 3 minggu terakhir kasusnya naik terus. Setelah ditelusuri ternyata ada satu RW yang perlu di lockdown istilahnya, di PPKM kan. Ya. Alhamdulillah hari kemarin ditemukan cuma 2 kasus. Dalam hitungan 14 hari terakhir hanya 2 kasus. Artinya artinya mobilisasi tetap dibatasi. Perlu sekali lagi dibatasi. Nah, ini saya lagi itu sebagai treatment kita di lapangan. Ya, selain treatment masalah kesehatan juga bagaimana melakukan pembatasan dalam rangka pencegahan kasus COVID di Kabupaten Garut. Oke, Bang. Yang paling menarik itu begini. Di beberapa televisi nasional, bahkan di salah satu acara terkenal Mata Najwa,
bahwa ada pengungkapan bahwa penyakit ini ketika si pasien meninggal itu tidak akan menular. Nah, ini menjadi pertanyaan besar bagi sejumlah masyarakat, termasuk mungkin kita-kita juga di kalangan media. Yang sebenarnya seperti apa sih? Ya, gini, orang yang meninggal tentu asumsinya adalah semua perkara terkait dengan tubuhnya adalah ikut mati juga kan, karena virus itu hidup adalah inang. Inangnya harus hidup dulu, siapa? Itu manusia. Tetapi cairan dalam hitungan jam atau hitungan hari, cairan yang dalam jenazah atau mayat pasien COVID tentu masih mengandung virus. Nah, ini juga sangat membahayakan ketika kita kontak, jangankan untuk kontak cairan, kita ketika bersin atau batuk mengeluarkan droplet terhisap di hitungan kurang 1 meter itu kan berisiko, apalagi dengan cairan yang ada di jenazah. Tentunya cairan yang misalkan cairan yang keluar dari saluran pernapasan atau dari mulut. Nah, ini juga berisiko. Untuk itu maka pemerintah melakukan upaya-upaya, diantaranya adalah bagaimana pemulasaran yang bisa meminimalisir penularan dari orang lain. Pemulasaran yang baik dengan cara mungkin kita ketahui bersama bahwa jenazah ini dibungkus dengan sedemikian rupa, dengan sebelumnya dilakukan pemulasaraan dengan desinfektan segala macam, ya, sehingga ketika dibawa ke luar rumah sakit dan dimakamkan di masyarakat di pemakaman umum atau pemakaman khusus, tentu akan mengurangi resiko untuk penularan melalui mayat tersebut. Jadi tujuannya untuk mengurangi resiko ya? Mengurangi resiko. Tentunya saya kira kalau ini udah masuk ke liang lahat, semua dengan posisi sudah terbungkus dengan plastik, ya, dengan standar SOP yang benar, saya kira penularan tidak terjadi. Dengan hitungan jam tadi ya? Iya, hitungan jam itu memang udah pada, karena kita ingat bahwa inangnya adalah manusia. Manusia yang kondisi hidup. Tentunya virus akan hidup dalam orang atau inang dalam kondisi hidup. Nah, kalau manusianya udah atau inangnya udah meninggal, tentu virusnya akan meninggal, cuma tidak serta-merta. Betul. Perlu waktu, hitungan jam atau hitungan hari. Ya, inilah yang orang menganggap bahwa kenapa ini harus diperlakukan seperti itu. Kita akan menganggap bahwa ini sekecil apapun resiko itu tetap kita perhitungkan secara. Jadi semaksimal mungkin mengurangi resiko penularan ya? Iya, itu yang risiko utamanya di situ. Nah, mungkin nggak si COVID ini berkembang biak dengan inangnya di binatang? Ya, peliharaan. Ya, ini kan kita cerita awal sejarah COVID dari mana? Jadi COVID dari Wuhan, kata Hubei kan, Cina. Beberapa ahli menyampaikan bahwa virus ini hidup dalam unggas kelelawar. Ya. Mengalami transmisi menularkan melalui cairan kelelawar, karena di situ ada satu pasar, kalau di Indonesia itu tomohonnya lah, pasar ekstrim, ya, segala binatang di situ ada. Ternyata mengkontaminasi makanan yang lain, misalkan ada ikan, ada daging ayam dan sebagainya. Dan itu dikonsumsi oleh manusia dan itu menularkan. Nah, inilah yang membahayakan bahwa virus ini seyogianya, kita beberapa contoh lah, kayak virus flu burung, kan adanya di burung, tapi bisa bermutasi gen ketika menempel di manusia. Begitupun dengan MERS-CoV yang ada di unta, ketika kena ke manusia pun bisa menularkan ke manusia. Dan ini pun fatalitasnya cukup tinggi ya, dibandingkan dengan flu burung atau COVID. MERS-CoV hampir sama golongannya, kelompoknya ya, dengan COVID ini, tapi tingkat angka kematian cukup tinggi dibandingkan dengan. Nah, tadi balik lagi, kenapa ini dimulai ya di awal bahwa kasus atau virus COVID ini, istilahnya corona ya, virus corona ini, kenapa COVID-19 ditemukan tahun 2019, itu diawali pada binatang ya. Dan tidak untuk kemungkinan kedepannya bisa saja terjadi pada binatang, khususnya primata lah misalkan ya, yang memiliki hampir sama dengan kemiripan dengan manusia. Ya, saya kira bisa saja terjadi itu. Apalagi kemarin ada ditemukan, itu juga perlu diklarifikasi ke lapangan apakah betul nggak ditemukan pada binatang setelah dia kontak dengan manusia yang terkonfirmasi virus COVID ini. Nah, ini juga saya kira kita fokuslah di manusia antar manusia dulu, ya, penularan manusia ke manusia, karena di sini pun kita belum selesai. Betul. Tapi tidak tertutup kemungkinan ya ke binatang. Tidak untuk kemungkinan, karena asalnya pun dari binatang. Manusia dan tidak bentuk kemungkinan ke binatang. Tapi ini perlu ada riset yang jelas lah, perlu ada scientific yang jelas. Apakah ini ada terjadi ke binatang atau sepakat manusia ke binatang seperti itu, atau silang dari binatang ke manusia ke binatang. Betul. Oke Pak, terakhir nih Pak, pesan untuk masyarakat dan mungkin pemerintah itu sendiri, yang karena sebelum tahun baru kan banyak pihak, katanya nih dari pihak kesehatan sendiri malah yang jalan-jalan keluar kota.
untuk tidak mengulang persoalan ini, apa yang Bapak sarankan kepada pemerintah itu sendiri? Ya, ada dua hal yang ingin saya sampaikan, bukan saja kepada pemerintah, juga masyarakat, biar balance posisinya ya. Oke. Untuk pemerintah tentu perlu ada memberikan hal contoh yang baik intinya kepada masyarakat, bahwa kita tetap senantiasa menjaga bagaimana pandemi ini belum berakhir. Mulai dari diri sendiri, saya kira ya, terutama dari instansi dalam ini dinas kesehatan memberikan bahwa kami adalah pionir di depan. Kami adalah dalam upaya melakukan bagaimana pandemi segera berakhir. Baik mulai upaya-upaya pencegahan dengan pemberian vaksinasi hari ini ya, itu salah satu bagian upaya pemerintah, juga memberikan perilaku dan attitude yang mungkin yang lebih baik ke depan ya. Sekecil apapun resiko untuk penularan, apalagi kita melakukan lintas batas provinsi, lintas batas kabupaten dan kota, sekali lagi itu menjadikan pemikiran. Tidak sedikit orang-orang yang keluar dari datang ke Garut, berasal dari luar daerah, datang ke sini positif. Artinya ini dijadikan pertimbangan, baik pejabat, baik pemerintahan di kabupaten maupun masyarakat dan pelaku usaha yang sering keluar masuk Garut. Sekali lagi, resiko itu sangat dipertimbangkan. Mohon dipertimbangkan. Kita sayang masyarakat Garut, jangan sampai ini kasus berlarut-larut, harus segera berakhir, dimulai dari diri kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ingin saya sampaikan pula bahwa upaya pencegahan dilakukan berbagai macam, baik mulai preventif dengan protokol 3M-nya, upaya dengan di sektor kesehatan dengan tracing trackingnya, akan tidak terjadi selaras apabila tidak terjadi harmonisasi antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat. Artinya masyarakat, tolong, kami di lapangan sudah cukup lelah dengan kejadian ini, tapi kami tentu insya Allah tidak akan mengeluh semua ini, ada tugas kami. Namun tolong kami, artinya bantu kami untuk sama-sama jangan terjadi bahwa kasus ini semakin meningkat. Dengan cara apa tadi? Tolong masyarakat juga mengerti bahwa masa pandemi bukanlah hal-hal yang kehidupan yang normal. Perlu ada pembatasan-pembatasan, termasuk dalam hal misalkan jaga kerumunan yang sampai terjadi. Kemudian membiasakan, saya kira 3M ini sangat-sangat penting ya. Ada beberapa riset menyampaikan bahwa hampir 70% masker ini sangat membantu untuk mencegah. Artinya masyarakat dengan membiasakan, membudayakan menggunakan masker adalah salah satu membantu kami untuk segera mengakhiri masa pandemi COVID ini.